1. Gold S Gym, pendapatan jeblok 87% dan penutupan gerai. 2. Gold Gym bantah isu gaji tertunggak, fakta di balik tuduhan. 3. Skandal sabotase di Gold Gym, apa yang terjadi? 4. Solusi emas dari Gold Gym untuk anggota terdampak penutupan cabang. 5. Gold Gym, penutupan cabang dan tuduhan sabotase. 1. Gold Gym, pendapatan jeblok 87% dan penutupan gerai. Gold Gym mengungkapkan penurunan pendapatan hingga 87%. Tempo Co, Jakarta, PT Fit and Health, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Gold Gym, baru-baru ini mengungkapkan informasi mengenai penutupan beberapa gerai klub kebugaran di Indonesia. Penutupan ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sejak bulan lalu. Aditya Bagus Anggariadi, perwakilan tim kuasa hukum Gold Gym, menyatakan bahwa beberapa gerai ditutup secara sepihak tanpa persetujuan dari manajemen pusat. Aditya menjelaskan bahwa penutupan yang dilakukan oleh oknum dari pihak internal ini merupakan bentuk sabotase terhadap manajemen. Tindakan ini tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga merusak reputasi perusahaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Akibatnya, penjualan Gold Gym pada bulan Juni 2025 mengalami penurunan yang drastis dibandingkan bulan sebelumnya. Aditya mengungkapkan dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Kamis, 15 Juli 2025, bahwa perusahaan menemukan bukti adanya oknum dari divisi personal trainer dan customer experience yang melakukan sabotase dengan menghentikan seluruh aktivitas penjualan. Baca juga. Aditya menjelaskan lebih lanjut bahwa penjualan layanan dari divisi personal trainer selama periode 1 hingga 17 Juni 2025 anjlok hingga 76,3%, yang setara dengan sekitar 389 juta rupiah. Sebagai perbandingan, pada bulan Mei di periode yang sama, transaksi personal trainer mencapai 1,6 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran manajemen, diketahui bahwa personal trainer tersebut memaksa divisi penjualan dan customer eksekutif untuk menghentikan pemasaran produk dan layanan Gold Gym kepada anggota aktif serta merekrut anggota baru. Hal ini berakibat pada penurunan pendapatan yang sangat signifikan, yaitu hingga 87% dari 6,9 miliar rupiah menjadi hanya 330 juta rupiah. Baca juga. Pada bulan Mei tahun ini, Gold Gym berhasil meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah secara nasional. Namun, untuk bulan Juni, keuntungan tersebut hanya mencapai 937 juta rupiah, ungkap Aditya. Aditya juga menegaskan bahwa kabar mengenai rencana perusahaan untuk menutup seluruh cabang klub secara permanen adalah tidak benar. Manajemen saat ini sedang berupaya untuk memulihkan kondisi perusahaan sambil menunggu investor baru untuk masuk. Gold Gym juga menawarkan solusi bagi anggota yang terdampak agar masa berlangganan mereka tidak terbuang sia-sia. Beberapa tawaran tersebut meliputi peningkatan status ke All Club, perpanjangan membership gratis selama 3 bulan, gratis membership personal trainer hingga akhir 2025, perpanjangan durasi sesi personal trainer, dan opsi pembatalan membership bulanan tanpa biaya. Sebelumnya, Ketua Forum Korban Gold Gym Indonesia, FOGI, Andrio Pratama, mengungkapkan bahwa total kerugian yang dialami oleh 1.075 korban klub kebugaran ini mencapai 8,027 miliar rupiah. Korban terdiri dari anggota klub, staf, dan personal trainer yang belum menerima ganti rugi dan hak-hak mereka. Kerugian yang dialami oleh anggota klub dihitung berdasarkan sisa waktu membership dan paket sesi personal trainer yang tidak dapat digunakan akibat penutupan mendadak pusat kebugaran tersebut. Andrio memperkirakan jumlah korban dan kerugian ini akan terus bertambah, mengingat masih banyak anggota yang belum mendapatkan informasi terkini mengenai situasi ini. Hingga 3 Juli 2025, lebih dari 1.160 orang telah bergabung dalam grup WhatsApp FOGI.
Mereka telah menyusun surat permohonan audiensi kepada beberapa lembaga perlindungan konsumen. Langkah ini merupakan upaya kolektif para korban untuk memperjuangkan hak-hak anggota dan mantan staf yang dirugikan oleh klub kebugaran yang dioperasikan oleh PT Fit and Health Indonesia. Selain anggota klub yang dirugikan karena biaya membership dan sesi latihan dengan personal trainer yang hangus akibat penutupan mendadak, kerugian juga dirasakan oleh staf dan pelatih Gold S Gym. Mereka belum menerima gaji, komisi, serta hak-hak pekerja dari program BPJS Ketenagakerjaan. 2 Gold S Gym bantah isu gaji tertunggak, fakta di balik tuduhan. Rumor gaji tertunggak? Manajemen Gold S Gym akhirnya berbicara. Jakarta, https://www.kompas.com/text/jakarta-tutup, kompas.com. Di tengah berita penutupan beberapa cabang Gold S Gym di Jakarta yang terjadi simultan sejak tanggal 30 Juni 2025, manajemen Gold S Gym akhirnya memberikan penjelasannya. Manajemen dengan tegas menyangkal rumor yang beredar di kalangan karyawan yang menyatakan bahwa gaji mereka tidak dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Gold S Gym, rumor ini diidentifikasi sebagai informasi yang tidak benar dan diduga disebarkan oleh beberapa orang di dalam organisasi kepada anggota Gym. Baca juga, Gold S Gym BSD tutup. Manajemen menyampaikan 2 pengumuman tertulis, https://2/megapolitan.com/red/2009/2 Orang-orang ini juga menyebarkan klaim palsu kepada anggota kita bahwa kami tidak membayar gaji selama 3 bulan, kata kuasa hukum Gold S Gym, Aditya Bagus Anggariadi, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di daerah Kemang, Jakarta Selatan, https://www.kompas.com/text/jakarta-selatan pada Selasa, 15 Juli 2025. Isu ini muncul di tengah rencana untuk menutup beberapa outlet Gold S Gym yang terletak di lokasi-lokasi seperti The Breze BSD Tangerang, Mall of Indonesia Jakarta Utara, serta cabang yang ada di Bandung dan Surabaya. Tim hukum menjelaskan bahwa para pegawai di Gold S Gym mendapatkan 2 sumber penghasilan, yaitu gaji pokok dan komisi penjualan. Gaji pokok dibayarkan setiap tanggal 28 setiap bulannya, sementara komisi diberikan pada tanggal 8 berdasarkan evaluasi kinerja penjualan dalam 2 bulan sebelumnya. Namun, akibat tantangan keuangan yang dihadapi, manajemen Gold S Gym telah mencapai kesepakatan dengan karyawan untuk melakukan pembayaran komisi secara bertahap. Baca juga, Gold S Gym tutup, peralatan masih tersusun rapi di dalam gedung, https://2/megapolitan.com/red/2021-3516000-gym-tutup-peralatan-latihan-masih-tersusun-rapi-di-dalam-gedung. Sebagian dari komisi sudah dibayarkan pada 8 Juni 2025, sementara sisa pembayaran dijadwalkan pada 25 Juni 2025. Aditya menjelaskan, pada 8 Juni, perusahaan telah melakukan pembayaran 50% dari komisi berdasarkan kesepakatan. Sisa komisi dijadwalkan akan dibayarkan setelah 25 Juni. Namun, situasi menjadi lebih rumit ketika sehari setelah pembayaran, karyawan di outlet The Breze BSD melakukan aksi mogok kerja secara massal. Tim kuasa hukum Gold S Gym menegaskan bahwa aksi mogok tersebut dilakukan tanpa prosedur yang diatur karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Akibat dari mogok ini, tidak ada pendapatan yang tercatat di outlet tersebut pada hari itu. Aditya menekankan, yang kami maksud dengan ilegal di sini adalah tindakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baca juga,
Penampakan kantor Gold S Game Indonesia. Pintu terkunci dan suasana mencekam. https://megapolitan.kompas.com/reat/2025/09/2012-2021-27/penampakan kantor-ghost-game-indonesia-pintu-terkunci-dan-gelap. Tim kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa tindakan mogok dan penutupan outlet yang dianggap ilegal ini menyebabkan penurunan keuntungan Gold S Game hingga 76,3%. Ini tentu saja menjadi topik hangat yang menarik untuk didiskusikan. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda setuju dengan penjelasan manajemen atau memiliki pandangan lain? Mari kita bicarakan di kolom komentar. 3. Skandal sabotase di Gold S Game. Apa yang terjadi? Situasi memanas di Gold S Game, ancaman tindakan hukum karena dugaan sabotase internal. Jakarta. Gold S Game Indonesia tengah menghadapi masalah serius yang berakar dari dugaan sabotase internal oleh beberapa karyawan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga menyebabkan penutupan mendadak beberapa cabang game mereka. Upaya kami untuk memperbaiki bisnis ini sangat terganggu oleh tindakan sabotase yang berasal dari dalam perusahaan yang jelas merugikan kami, ungkap Aditya Bagus Anggariadi, kuasa hukum Gold S Game, saat ditemui di Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Juli 2025. Aditya menegaskan bahwa pihak manajemen tidak akan tinggal diam menghadapi masalah ini. Mereka berencana menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti dugaan sabotase tersebut. Saat ini kami sedang mempersiapkan langkah hukum melalui kepolisian, tambahnya. Namun, Aditya belum bersedia mengungkap identitas para oknum yang terlibat karena proses hukum masih berjalan. Menurut penjelasannya, para karyawan yang diduga melakukan sabotase ini melanggar beberapa pasal hukum, termasuk pencurian, penggelapan jabatan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, serta penyebaran data pribadi tanpa izin. Lebih jauh, Aditya menjelaskan bahwa oknum-oknum tersebut secara sepihak menghentikan penjualan layanan, bahkan melakukan intimidasi terhadap rekan kerja lain. Mereka juga menyebarkan kabar bohong bahwa Gold S Game akan tutup permanen pada Juni 2025, menuduh perusahaan melakukan penipuan, serta mengambil alih akun media sosial resmi perusahaan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, baik di Instagram maupun WhatsApp. 3 oknum ini bahkan menutup beberapa cabang tanpa persetujuan manajemen, dengan alasan keterlambatan pembayaran gaji yang sebenarnya tidak benar, dan memasang pengumuman penutupan di setiap klub, jelas Aditya. Tidak hanya itu, mereka juga diduga melakukan perampasan aset di kantor pusat dengan mengambil barang-barang perusahaan tanpa izin, serta menyebarkan data pribadi beberapa individu yang terkait. Manajemen Gold S Game pun mengonfirmasi bahwa akun media sosial resmi mereka saat ini adalah TikTok Ghost Gimit, FactCheck dan Instagram Git, FactCheck, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Fenomena game bertumbangan di tengah meningkatnya minat olahraga. Menariknya, di saat minat masyarakat untuk berolahraga semakin meningkat, sejumlah pusat kebugaran besar justru mengalami penutupan. Sementara itu, game-game kelas menengah dan kecil justru semakin banyak bermunculan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini? Apakah ini pertanda perubahan tren dalam dunia fitness di Indonesia? Bagian yang paling menarik dan kontroversial dari kasus ini adalah tuduhan sabotase internal yang melibatkan karyawan sendiri. Apakah benar tindakan ini murni karena ketidakpuasan karyawan, atau ada faktor lain yang belum terungkap? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah hukum yang diambil Gold S Game sudah tepat, atau justru bisa memperkeruh suasana? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. 4. Solusi emas dari Gold S Game untuk anggota terdampak penutupan cabang. Penutupan 5 cabang Gold S Game, solusi dan kontroversi yang mengundang perhatian. Jakarta,
keputusan Gold S Gym Indonesia menutup 5 cabang pusat kebugaran mereka telah menimbulkan gelombang reaksi dari para member dan staf. Namun, manajemen tidak tinggal diam dan menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi dampak yang dirasakan oleh para pelanggan setianya. Kuasa hukum Gold S Gym Indonesia, Aditya Bagus Anggariadi, menjelaskan dalam konferensi pers yang digelar di Kemang, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Juli 2025, bahwa perusahaan telah menyiapkan sejumlah langkah kompensasi tanpa biaya tambahan bagi member yang terdampak penutupan cabang tersebut. Kami memberikan beberapa opsi solusi, seperti upgrade membership menjadi All Club yang memungkinkan akses ke semua cabang, perpanjangan masa keanggotaan hingga 3 bulan, serta opsi cuti member hingga akhir tahun, ujar Aditya. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban para member yang kehilangan akses ke fasilitas di cabang yang ditutup. Selain itu, member yang terdampak juga diberikan kemudahan untuk mengalihkan keanggotaan atau sesi personal trainer mereka kepada orang lain, memperpanjang masa berlaku sesi personal trainer, serta pembatalan membership bulanan tanpa dikenakan biaya. Namun, penting untuk dicatat bahwa semua solusi ini hanya berlaku bagi member yang terdaftar di 5 cabang yang ditutup, yaitu Mall Alam Sutra di Pinang, Kota Tangerang, Mall Ciputra Jakarta di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Cilandak Town Square di Jakarta Selatan, Kalibata City di Pancoran, Jakarta Selatan, dan Grand Metropolitan di Bekasi. Mengapa penutupan ini terjadi? Menurut Aditya, langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi yang diambil manajemen untuk menjaga kelangsungan bisnis. Kelima cabang tersebut memiliki performa penjualan yang lebih rendah dibandingkan outlet lain, sehingga efisiensi ini adalah upaya untuk mengembalikan performa penjualan secara keseluruhan, jelasnya. Rencana ke depan, kelima cabang ini akan dibuka kembali di lokasi baru yang tidak jauh dari tempat sebelumnya, dengan harapan dapat menarik lebih banyak member. Namun, di balik solusi yang ditawarkan, kontroversi tetap muncul. Penutupan cabang yang diumumkan sejak 30 Juni 2025 ini memicu reaksi keras dari Forum Korban Gold S Gym Indonesia, FOGI. Mereka melaporkan kasus ini ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, pada Rabu, 2 Juli 2025. FOGI menuntut pengembalian dana keanggotaan serta penyelesaian hak-hak staf yang belum dibayarkan, termasuk gaji terakhir, komisi, dan hak ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap langkah ini dapat mendorong manajemen Gold S Gym Indonesia untuk bertindak adil dan transparan dalam mengembalikan dana member, ujar Evi Karlina, perwakilan FOGI sekaligus mantan member, saat dihubungi pada Kamis, 3 Juli 2025. Data FOGI menunjukkan bahwa forum ini terdiri dari sekitar 1.160 orang, termasuk member, staf, dan personal trainer, dengan total kerugian mencapai sekitar 7,6 miliar rupiah yang dialami oleh 1.032 member. Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh member, tetapi juga staf dan personal trainer yang belum menerima hak-hak mereka secara penuh. Dan inilah bagian yang sering terlewatkan. Apakah solusi yang ditawarkan manajemen benar-benar cukup untuk menutupi kerugian dan kekecewaan yang dialami? Atau justru ini menjadi contoh bagaimana perusahaan besar bisa mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap pelanggan dan karyawan? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah efisiensi ini wajar dalam dunia bisnis, ataukah ada cara lain yang lebih manusiawi untuk menyelesaikan masalah ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Untuk tetap mendapatkan informasi terkini dan berita pilihan, Anda bisa mengikuti saluran resmi kompas.com melalui WhatsApp channel di https://www.whatsapp.com/channel/00295besper13ho3d. Pastikan aplikasi WhatsApp Anda sudah terpasang agar tidak ketinggalan berita penting lainnya.
5. Gold S Gym, penutupan cabang dan tuduhan sabotase. Gold S Gym mengungkapkan kebenaran di balik penutupan cabang, tuduhan sabotase muncul. Jakarta, CNBC Indonesia, Gold S Gym Indonesia akhirnya memberikan penjelasan mengenai penutupan hampir semua cabang mereka di Jakarta yang berdampak pada lebih dari 530 anggota. Dalam pernyataannya, kuasa hukum Gold S Gym Indonesia, Aditya Bagus Anggariadi, menegaskan bahwa perusahaan masih beroperasi meskipun dalam kondisi yang menantang. Namun, Aditya mengakui bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan yang serius yang memaksa mereka untuk menutup beberapa cabang. Penutupan ini juga berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi sejumlah karyawan. Gold S Gym Indonesia sedang berjuang menghadapi tantangan besar akibat situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Kami telah mengambil langkah tegas dengan menutup 5 cabang yang kinerjanya kurang memuaskan, ungkap Aditya di Jakarta Selatan, seperti yang dilansir dari Detik Health pada Rabu, 16 Juli 2025. Manajemen menginformasikan bahwa 5 cabang yang ditutup tersebut meliputi Cilandak Town Square di Jakarta Selatan, Mall Alam Sutera di Tangerang, Kalibata City di Jakarta Selatan, Ciputra Mall di Jakarta Barat, dan Grand Metropolitan Mall di Bekasi. Sementara itu, Aditya juga menyoroti adanya dugaan sabotase dari dalam perusahaan yang menyebabkan 6 cabang lainnya yang seharusnya masih beroperasi, terpaksa ditutup. Ke-6 cabang yang dimaksud adalah Cihamplas Walk di Bandung, Mall of Indonesia di Jakarta Utara, Baywalk Mall di Jakarta Utara, Bintaro X Cange di Tangerang Selatan, The Breze BSD, dan Ciputra World di Surabaya. Usaha kami untuk memperbaiki kondisi bisnis sangat terganggu oleh tindakan sabotase yang dilakukan oleh beberapa oknum di dalam perusahaan yang merugikan kami. Kami menemukan bahwa ada 3 orang yang terlibat, yaitu dari kalangan personal trainer, PT, dan customer experience, jelasnya. Aditya menambahkan bahwa oknum-oknum ini menyebarkan informasi palsu yang menyatakan bahwa Gold S Gym akan tutup secara permanen pada Juni 2025. Mereka juga menuduh perusahaan melakukan penipuan dan mengambil alih akun media sosial resmi perusahaan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Sebelumnya, ratusan anggota Gold S Gym Indonesia yang tergabung dalam Forum Korban Gold S Gym Indonesia, FOGI, telah menuntut pengembalian dana, refund, setelah penutupan beberapa cabang. Hingga 30 Juni 2025, lebih dari 530 anggota telah melaporkan kerugian mereka dengan total mencapai 4,4 miliar rupiah. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih banyak anggota yang belum mendapatkan informasi terbaru. Kerugian tersebut berasal dari sisa masa keanggotaan dan paket sesi personal trainer, PT, yang tidak dapat digunakan akibat penutupan cabang-cabang gym.